Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor listrik itu cocoknya untuk aktivitas padat jarak dekat. Seperti saya, gawe ngirim paket dari workshop ke ekspedisi, gawe ngirim kelambi cucian antar jemput, itu cocok sekali. Sangat terasa penghematan daripada pakai BBM. Jadi posisi mandek gak digawe sepeda ya dicas. Nah itu jos itu. Kalau untuk kebutuhan luar kota atau lintas kota, gawe mudik, gawe nangdi, itu ya ndak cocok. Kenapa kok ndak cocok? Ya karena waktu ngecasnya itu lama. Ya di PLN itu kalau ngecas motor listrik ini ya jam-jaman. Walaupun pakai fast charger pun ya 1 jam 2 jam lebih. Bisa ditinggal turu-turu lah, itu ndak cocok. Dan sampai saat ini pun teknologi untuk motor listrik ya belum ada yang langsung fast charging dari pabrikannya, kecuali untuk skala penghobi. Misal gesit ini 5 ampere terus dibelikan charger yang 20 ampere lah, itu lebih cepat 4 kali dari originalnya. Tapi kalau untuk standar pabrikan ya belum ada charger, ya pastinya suwe lah. Itulah kenapa ndak cocok untuk jarak jauh. Tapi untuk skala penghobi berkendara jauh, touring ratusan kilo, itu kalau pakai kendaraan listrik itu ada sensasi yang berbeda. Ya sampai Mas Yo tadi belan-belani turu-turuan nang SPKLU. Kalau orang berkendara touring rame-rame pakai motor bensin, misal klub CB, ulung wis dan lain, dan itu wis biasa. Tapi kalau berkendara rame-rame atau jarak jauh terus pakai motor listrik lah, itu baru luar biasa. Dan orang-orang yang luar biasa seperti itu yo ada di komunitas listrik gesit ya. Itu ada yang saya tahu, itu ada namanya Om Maman. Itu touring motor listrik gesit itu seluruh Indonesia. Wis pokok serem lah, Sumatera, Jawa, Bali. Terus ada lagi, iki yo konco iki, wis pokok tingkat dewa lah orang-orang ini. Namanya Om Bintang. Iku teko Jawa Tengah yo nang Bali nggawa anak bojone lho. Sampai saya itu ndak bisa bayangin. Yo kok areke wis gede ngono anake. Anake isih cilik. Waduh, hebat itu orang-orang itu. Dan kalau ada orang ngomong luar kota ndak cocok pakai kendaraan listrik, motor listrik, yo iyo anjine ndak cocok, soalnya ngecese suwe. Tapi untuk sebagian orang itu untuk mendapatkan kebahagiaan itu ya ada dengan cara-cara tersendiri. Ya salah sijine iku luar kota jarak ratusan kilo nggawa kendaraan listrik. Iku wis bahagia, ada kebanggaan tersendiri di mana orang lain itu ndak mampu. Dan itu ndak bisa diomongno lewat kata-kata, itu ndak iso itu. Minggu kemarin saya ada acara camping ceria di daerah Celaket, Pacet, Mojokerto. Lah wong jenenge camping sing digawa ya reno-reno. Mulai tenda, kompor, wis dan lain sebagainya. Itu 2 tas karier 80 liter sampai 60 liter itu bek isine. Total jarak yang saya tempuh kemarin itu 412 km. Karena jarak yang begitu jauh, ya persiapannya itu betul-betul mateng, ya termasuk baterai. Iki baterai berapa engkok ngecase iku nang ndi hari pertama, hari kedua, semuanya sudah saya rencanakan mateng-mateng. Supaya apa ya? Supaya ndak kentekan baterai nang embong. Hari Sabtu jam 6 pagi saya berangkat dari Lumajang dengan 2 motor gesit dan Alfa One. Nah, rencananya nanti ngecasnya itu di Pasuruan. Perlengkapan ya itu bawa karier dan lain sebagainya, termasuk gendong baterai di gesit. Jam 8.55 itu saya sudah nyampe di PLN Pasuruan
dengan total jarak tempuh itu 89 km. Lumajang Pasuruan. Lah rencananya yo ngecasnya paling yo sak jam setengah sambil istirahat. Lah waktu itu datang langsung ngecas jalan. Jadi 2 motor ini saya cas bareng-bareng. Terus tak tinggal nang warung sarapan karo ngopi. Lah dilala 10 menit kemudian lho kok iki chargere kok mati, kok ndak mandek, kok ndak ngecas. Akhirnya ya saya balik lagi ke kantornya PLN itu. Jam 12.39 saya melanjutkan perjalanan dari Pasuruan. Nah, di PLN Pasuruan ini saya harus kehilangan waktu 4 jam lebih. Sakjane ngecas paling sak jam setengah, akhirnya petang jam lebih ndoprok nang PLN kono gara-gara SPKLU nih mati. Nyampe di lokasi pacet jam 15.19. Parkir, kemudian mendirikan tenda. Di bumi perkemahan ini, ya untungnya listriknya kok ya gede, 20 ampere. Saya izin ke pengelola untuk ngecas motor listrik Alfa One dan Gesit ini bergantian. Acara di sana berjalan sangat meriah dan pesertanya ya akeh, mungkin ono 1000-an wong paling. Mulai anak kecil sampai ya wong sing tuwek-tuwek mungkin umurnya ya 60 tahunan itu ada. Besoknya hari Minggu jam 9.40 saya melanjutkan perjalanan pulang karena acara sudah selesai. Lah, jalur yang saya tempuh ini ndak lewat saat seperti pertama kali berangkat. Saya mencoba jalur-jalur yang ekstrim. Jadi dari Pacet iku lewat Cangar, kemudian lewat Batu. Lah iku rute yo ngeri sedap. Jalannya nanjak nemen. Di perjalanan itu bahkan ada beberapa yang terlihat orang mandek iku mbo reme iku ndak kuat, apa munggahe ndak kuat. Itu ada beberapa motor bensin yang saya lihat. Di rute yang ekstrim ini Pacet arah Cangar, motor Alfa One saya juga sempat ndak kuat nanjak 2 kali. Jadi yo berhenti ngademi BLDC kemudian lanjut lagi. Karena perjalanan saya ini niate happy ndak ngejar setoran, yo ndak kesusu, yo tak nikmati betul-betul. Jadi mandek nang pinggir rembong yo gawe kopi ngudut sambil menikmati pemandangan sekitar. Dari Kota Batu perjalanan saya lanjutkan ke daerah Pakis Malang. Nah di situ kebetulan ada temen, jadi niate yo mampir sekalian silaturahmi. Yo sakjane sih niat utamane sih nunut ngecas. Tapi kan yo mosok langsung pirono ape nunut ngecas, yes tak mampir. Nah, mampir untuk kono Mas ono colokane lah baru iku ngecas. Jam 4 sore saya melanjutkan perjalanan dari Pakis arah ke Bromo, Ranupane, kemudian Lumajang. Saya sengaja lewat jalur-jalur yang ekstrim seperti ini, yo pengen menikmati indahnya alam. Sakjane ku yo pengine ku peweteng-peteng lewat alas ngono. Di tengah perjalanan mulai masuk alas itu saya sempatkan mampir ke kafe, ngombe kopi karo mangan jemblem. Karena perjalanan yang masih jauh yo golek anget-angetan nang weteng. Rute Malang Lumajang lewat Bromo dan Ranupane itu wilayah yo lumayan ngeri-ngeri sedap. Jadi dalane ku lewat alas, wis jarang omah. Apalagi dari Ranupane terus ke Lumajang iku wis wasik peweteng dedet pokoknya. Jam 17.51 saya nyampe di pos TNBTS Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Tidak seperti biasanya, ini petugas iki nyegati wong-wong arah ke Ranupane, arah ke Lumajang. Saat itu kita ndak boleh lewat karena jalur Malang Lumajang lewat Bromo atau Ranupane itu ditutup total. Karena habis ada kejadian kebakaran prewedding kemarin, itu kan viral itu. Kobongan nang Bromo gara-gara prewedding. Menyusahkan semua orang. Ndak cuman saya yang terdampar di situ, bahkan truk-truk wake mobil ya padha balik kabeh. Ya apa maneh wis keputusane ndak boleh lewat karena ada petugas yang memadamkan api. Karena jalan ditutup total, mau ndak mau ya kita harus balik. Lah balik iku rutene yo ndak karuan adohe. Yang mana seharusnya saya itu kurang 58 kilo itu nyampe rumah. Karena jalannya ditutup total, saya harus balik menempuh jarak 150 km. Sementara kondisi baterai iki ya wis karek pas-pasan, itu kalau ndak salah sisa 60%. Ya ndak nutut langsung mulih, ya butuh tempat ngecas lagi. Lah ini loh, kan susah seperti ini. Saat itu saya dihadapkan pilihan wis podo angele. Ngenteni tapi ndak tahu ini jalan dibuka sampai kapan. Ndak ada yang pasti. Mau balik puter arah itu harus menempuh jarak 150 km lagi. Ya bingung waktu itu. Setelah mikir-mikir panjang, akhirnya saya putuskan untuk balik. Lah balik ini kita butuh ngecas. Loh, sementara jam yah mono iku pengen ngecas nang ndi. Saya lihat di aplikasi SPKLU terdekat itu di daerah Pakis Tirtomoyo di Cafe Araya. Itu jaraknya kalau ndak salah dari pos sama SPKLU kurang lebih 30 km. Wes ndak ada pilihan lain. Akhirnya saya putuskan balik. Kemudian ngecas di perumahan Araya itu. Setelah menempuh perjalanan 30 km, itu nyampe di SPKLU Araya Malang, itu tengah malam, kurang lebih jam setengah 12. Wis aku ndak eling baterai karek pirang persen, wis posisine awak kewesel kabeh. Lah, sambil nungguin ngecas yo akhirnya yo beber kloso, turu sampai isu jam 4 pagi iku diparani satpam, ditangeni gak oleh turun nang kono soalnya wis ape awan. Ayo mas tangi mas, ayo pindah ayo sholat nang masjid subuhan. Jam setengah 5 pagi saya melanjutkan perjalanan pulang dari Malang arah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang. Baterai saat itu kondisi full semuanya dan sempat berhenti di Alfamart untuk ngecas Alfa One kurang lebih 15 sampai 30 menitan. Jam setengah 10 alhamdulillah sudah sampai di rumah dengan total jarak tempuh itu 412 km dan sisa baterai Alfa One 18%.